Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua teman-teman yang sedang bergabung. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain, kita hari ini akan berbicara tentang Zoom. Ya. Sebenarnya Zoom itu aman atau tidak? Pak Rianto, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat. Pak San gimana? Baik juga. Salah satu yang saya seneng itu sekarang saya kalau meeting atau Zoom meeting sudah bebas dari jarak. Pak Rianto di Jogja, saya di Surabaya, kita mau meeting sudah langsung jalan, bahkan bisa berbicara bareng dengan ditemani oleh banyak teman yang datang dan melihat. Ini sebetulnya salah satu anugerah dari adanya work from home ini ya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, karena waktu juga tidak banyak, selama 30 menit ke depan, kita akan berbicara, Zoom itu aman atau tidak? Dan dampaknya bagaimana dalam kehidupan kita? Zoom itu setiap hari dipakai orang 2 juta kali di seluruh dunia. Meledak di Amerika, di Indonesia, di India, di negara mana-mana. Zoom jadi aplikasi paling populer karena semua orang work from home, lalu kita selalu bermeeting dengan orang di Zoom. Nah, kebetulan, hari Selasa depan ini, kami bikin seminar dengan Zoom. Kami bikin seminar tentang work from home skills for manager. Jadi ada beberapa teman worry gitu, ada dari corporate tanya saya, Pak San, ini aman nggak gitu? Ya, karena beritanya baru meledak tentang Zoom ini tidak aman. Dan saya jadi bingung karena itu saya pikir ada baiknya saya membuat penjelasan di sini karena rekaman dari IG Live yang pendek ini akan berada di tempat kami selama 30 menit, selama 24 jam, 30 menit ini akan berada di tempat kami selama 24 jam, dan sesudah itu akan kita masukkan ke dalam YouTube kami. Jadi ada data yang bisa buat teman-teman pakai untuk referensi bila takut dan bilang bahwa, Pak, Zoom itu tidak aman loh Pak. Ya pasti tidak aman, wong telepon aja juga tidak aman gitu ya. Jadi saya kira itu, tapi kita mulai saja ya, Saya perkenalkan dulu, saya pada saat beberapa bulan lalu mengadakan seminar di Universitas Teknologi Yogyakarta ya. Saya diundang oleh Pak Bambang Murtono Setiawan, rektornya. Wah, rektor yang keren banget nih. Pak Bambang ini rektor yang hebat banget ya. Saya kagum dengan beliau. Nah, Pak Rianto ini dulunya adalah kepala Puskop, jadi saya kenal beliau karena sama-sama orang komputer, jadi kalau ngomong nyambung gitu, kode-kode soal komputernya. Nah, Pak Rianto dari Universitas Teknologi Yogyakarta pernah mengajar di Kroasia, saya juga heran kok sampai ke Kroasia segala ya. Lalu saat ini membantu kami juga untuk di Asia, di Institut Asia, untuk memberikan beberapa wacana tentang teknologi komputer ya. Serta beliau ini punya bisnis ya, sudah 10 tahun punya bisnis namanya OK Ticket. Jadi pengalaman tentang dunia internet tidak usah diragukan lagi. Nah, Pak Rianto, selamat pagi, kita mulai saja ya. Atau Bapak Pak, apa yang harus tambahkan? Saya juga tahunya itu, Pak. Mulai aja dari Pak San lah. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama dulu, kita bicara tentang Zoom. Zoom jadi aplikasi yang hebat ya. 2 juta orang memakai Zoom setiap hari, dan beritanya adalah tidak aman. Kenapa tidak aman? Katanya bisa dihack, orang dilihat, datanya bisa dilihat dari orang di China. Lalu sebagian bilang bahwa sebagian data bisa dilihat di Facebook dan seterusnya. Sampai CEO-nya Zoom ini minta maaf dan dia bilang sementara Zoom fiturnya akan berhenti dulu semua. Kita benahi dulu masalah-masalah keamanan. Dan saya ingin memulai dengan itu dulu, Pak. Jadi menurut Bapak sebagai pakar yang saya tahu sangat ahli di dalam security internet, boleh nggak berbagi sedikit tentang kalimat Zoom aman atau tidak? Itu dulu, Pak. Silakan. Oke. Kita mulai dari ini ya Pak. Jadi kalau ini kan berbicara masalah keamanan informasi sebenarnya. Ya. Oke, kita pecah dulu. Kan ada public, ada private gitu. Ya. Kalau memang itu untuk public, oke, enggak masalah kan gitu, Pak. Ya, yang jadi masalah kan ini, jadi enggak apa-apa, oke. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah kan ketika ini private, Pak. Yes. Lalu private-nya seperti apa? Jadi kalau ngomong, kalau baca buku-buku tentang keamanan komputer dan lain-lain itu selalu mengatakan, Pak, bahwa kalau
kita istilahnya kecolongan, itu sebenarnya lebih kepada keteledoran kita gitu, Pak. Bukan yang hebat, yang bobol, bukan gitu. Nah, dan itu bisa dibuktikan gini, Pak. Misalnya, ketika muncul eranya sejak mulai dari Friendster kemudian beralih ke Facebook, itu kan kita memang kadang sengaja mempublish apa yang jadi privasi kita, Pak. Oke, oke. Sadar apa tidak sadar gitu, Pak. Saya ingat contohnya adalah tiket pesawat. Tunjukkan saya pergi ke mana, ternyata di tiket itu ada data-data pribadi yang bisa diakses. Contoh aja ya, saya teringat itu. Oke, Pak. Iya, betul. Ya, ada lagi gini, Pak. Ada teman publish, saya sakit dan saya harus minum obat. Nah, dia foto obatnya ini, tetapi di dalam kantong obatnya itu ternyata ada tanggal lahirnya, ada aturan apa itu. Itu mungkin kita sebenarnya nggak sengaja, tapi terus kemudian ya tadi itu keteledoran kita gitu, Pak. Nah, kalau berbicara tentang Zoom, karena ini Zoom ini kan terus kemudian kita berkolaborasi ya, Pak. Kalau masuk Zoom Anda bisa login pakai Google atau pakai Facebook kan. Artinya kan memang ada jalur-jalur yang disediakan di sini, Pak, dari berbagai arah itu gitu. Maka kalau saya melihatnya gini, Pak, kalau berbicara aman dan tidak aman, sebentar, kalau konteksnya itu informasi publik, saya kira oke aja. Saya bikin seminar Zoom berarti aman buat peserta ya, Pak ya? Kalau konteksnya seminar, Pak, dan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh publik, saya kira tidak masalah, Pak. Tidak ada isu keamanan. Yang kedua, Pak, kalau misalnya Pak Tanadi buat seminar publik dan itu mungkin dibikin private, misalnya, lalu saya ikut daftar, Pak, ke channelnya Pak Tanadi dan itu private. Tapi di belakang saya, di sekeliling saya yang tidak terekam kamera, kan saya bisa ngajak orang juga, Pak. Untuk mendengarkan apa yang disampaikan Pak Tanadi. Betul juga. Kalau seperti itu aman apa tidak? Juga ya. Apalagi disambung ke. Tidak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Oke. Nah, kalau konteksnya memang itu diseminasi informasi kan tidak ada, Pak, isu aman tidak aman itu, Pak. Yang akan menjadi, saya tidak tahu salah apa benar ketika kita mengadakan rapat kebijakan lewatnya Zoom ini, Pak. Tentu jadi masalah. Sebenarnya pun bukan persoalan bisa dibobol apa tidak, karena memang ada jalur yang memang di-open untuk dari berbagai arah gitu, Pak. Oke. Berarti sebenarnya bukan salahnya si Zoom-nya, Pak ya? Karena memang teknologinya begitu dan ketidaksadaran kita bahwa itu adalah sesuatu yang memang punya channel keluar. Jadi login from Facebook, login from mana, sehingga itu punya channel di sana, gitu ya, Pak ya? Betul, Pak. Iya. Kalau saya lebih prefer kepada, ya itu kesadaran kita gitu, Pak. Kita mau bagaimana? Karena gini, Pak, keamanan akan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan loh, Pak. Contohnya gini, Pak, kalau orang naik sepeda motor itu, Pak, itu kalau mau pakai aman, itu helmnya harus helm yang digunakan untuk ini, Pak, untuk pertandingan internasional itu, Pak. Tapi orang mesti akan ngomong, berat, pusing saya kalau pakai lawangan gitu, Pak. Nah, kalau Pak Tanedi pingin jalur yang private, ya mestinya VPN gitu. Kita punya jalur sendiri ke sana, misalnya seperti itu gitu, Pak. Maka kemudian ada beberapa perusahaan sekarang ini di Oke Tiket ya, Pak. Itu Oke Tiket dengan KAI, itu KAI minta VPN, Pak, jalurnya private dari kantor kita di Demangan ke Bandung gitu, Pak. Ini salah satu upaya gitu. Keren. Jadi menurut Bapak secara simpel itu adalah VPN ya, Pak? VPN ya yang relatively secara umum paling aman saat ini. Ada jalur khusus ya, Pak, dalam tanda kutip itu jauh dari lingkungan orang lain gitu, Pak, karena jalurnya sudah khusus. Oke. Tentu saja kita tidak akan berpikir bahwa buatan manusia mana sih yang aman gitu loh, Pak, tapi itu kan usaha maksimal yang bisa kita lakukan gitu, Pak. Oke, Pak. Keren, Pak. Pak, saya mau lompat sedikit, Pak. Kalau kita ngomong bahwa ini realitas di lapangan ya. Saya selalu berkomunikasi dengan orang, sekarang hidup saya pagi Zoom, siang Zoom, sore Zoom gitu, Pak ya. Jadi saya concern banget juga. Nah, kalau kita bilang channel lain yang paling umum sekarang, jangan bicara VPN koneksinya susah, jangan bicara segala macam yang sulit ya. Oke. Pun WA call, FaceTime dan lain-lain ini, ya, Bob.
Jadi saya telepon orang, halo Pak, apa kabar Pak? Gitu ya. Terus saya bicara, Pak, gimana Pak? Kalau ini kita jual harga berapa Pak? Lebih baik seperti apa Pak? Kita boleh masuk enggak? Telepon ini Pak ya. Atau saya pakai call. Ini produk kita ini bagus loh. Ini kita jual. Ini development baru saya. Ini development baru saya. Dan besok kita jual harganya sekian ya. Bisa nggak itu orang nge-hack kita Pak untuk melihat conversation kita dan yang lain-lain? Karena ini kan sudah sifatnya private ya Pak ya. Saya dengan anak buah saya dengan supplier saya, kita diskusi soal harga kulaknya berapa, saya mau jual sekian. Karena nggak bisa ketemu muka, saya per telepon. Bisa nggak atau seberapa amannya informasi ini dilihat oleh kompetitor saya atau oleh orang-orang yang berusaha tahu tentang saya punya bisnis dan seterusnya. Oke. Konteksnya ini berbicara masalah internet ya Pak. Jadi kita kalau dulu kita telepon itu direct lewat kabel gitu medianya. Kalau sekarang kan VoIP ya Pak. Terus implementasinya banyak messenger yang memanfaatkan itu dengan ada koneksi internet, kemudian kita bisa telepon dan lain sebagainya. Selama kita melintas di jaringan yang besar itu Pak, selalu ada kesempatan orang untuk bisa melakukan interpret, selalu ada kesempatan orang untuk menghadang di jalan. Itu pasti, karena konteksnya kita berbicara ini jaringan komputer. Terlepas dari itu susah apa tidak gitu ya Pak. Kalau itu kan beda cerita. Jadi kita berbicara ketika kita masuk dalam sebuah jaringan itu dan itu publik, maka kesempatan untuk masuk ke situ itu pasti ada gitu. Pak, pertanyaan simpel aja buat teman-teman yang praktisi. Mana lebih aman saya menelpon dengan nomornya orang langsung pakai handphone ya, atau saya memakai WA call yang gratis? Secara umum mana lebih aman? Kalau secara umum saya kok lebih prefer langsung ke nomornya seseorang ya Pak. Karena yang punya hak cuma Telkom aja ya Pak ya. Jadi yang bisa menghack itu adalah Telkom. Telkom punya hak bisa melihat dan merekam itu seperti dalam film detektif ya kan. Tetapi kalau Pak, atas perintah Pak, atas perintah penyidikan itu sangat mudah Pak. Nah, jadi kalau ada penyidikan sangat mudah pakai itu. Sedangkan kalau saya telepon pakai telepon biasa atau WA, telepon dan lain-lain, saya punya resiko karena di setiap titik transmisi saya, yaitu kalau saya pakai jaringan apa di wifi saya, di setiap dan di wifi pihak musuh, itu semua punya kemungkinan lubang untuk bisa dimasuki. Betul ya Pak ya? Betul. Iya Pak. Betul Pak. Karena seperti itu rame katanya WA call atau WA video call terekam oleh orang ketika ada maafin yang kelihatan telanjang, yang apa. Padahal kan itu bukan dia yang menyebarkan. Betul. Meskipun ya Pak, meskipun mungkin dari kalau kita nyebut produk ada WA, kita selalu ada tulisan itu update security, terus kemudian data yang di situ sudah dienkripsi gitu Pak. Meskipun seperti itu. Tetap cuma berbahaya, ya itu tadi Pak. Karena iya, lintasannya tetap lintasan publik gitu. Ya. Dulu ada yang bilang pakai Telegram lebih aman, pakai ini lebih aman, tapi saya kira setiap titik punya kelemahan dan kelebihan masing-masing ya Pak ya, betul ya Pak ya? Tinggal menunggu waktu Pak. Tinggal menunggu waktu saja. Ya. Dulu memang isunya Telegram lebih aman karena file enkripsinya. Nah, kalau mau sebenarnya Pak, kalau mau sebenarnya itu yang bisa digunakan adalah boleh saja orang menangkap pembicaraan kita, tapi bagaimana membuat pembicaraan kita itu tidak dipahami oleh yang menangkap gitu. Makanya kan ada teknik enkripsi. Itu sebenarnya kan prinsipnya itu aja Pak. Harga jadi kalau misalnya 3 kilo loh ya, itu maksudnya mungkin 3 kali 50.000 gitu Pak ya. Nah, kalau saya ngomong sama Pak Tanadi misalnya kita ngomong mau deal apa ya, kita pakai penyandian yang itu hanya kita sepakati berdua gitu. Enggak. Ya gitu. Oke. Lucu. Tapi itu pun masih bisa dicari, Pak. Itu pun masih bisa dicari dengan model intonasi, dengan model mimik wajah yang tertangkap di video, lalu orang akan menerka-nerka, oh ini berarti deal gitu loh, Pak. Pak, buat corporate people yang mendengarkan ini, mungkin mereka tanya, Mas, kalau aku diskusi yang rahasia dengan menggunakan komputer, pakai apa yang relatively jauh lebih aman? Diskusi menggunakan
apa? Jadi apakah memakai software apa kalau tidak Zoom, atau pakai telepon apa, atau pakai apa yang relatifly jauh lebih aman. Ini tentu kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya strategis, levelnya di papan yang atas gitu ya, mereka pakai apa? Tentu ada alternatif Zoom yang lain, jadi misalkan pakai Web Connect, pakai segala macam software-software yang lain ya, tentu ada juga, dan mungkin mereka punya security yang lebih tinggi. Tetapi seperti Bapak tadi bilang, saya sangat senang sekali kalimat bahwa kenyamanan itu berbanding terbalik dengan keamanan ya Pak ya, dengan keamanan. Iya, Pak. Itu saya cukup paham. Jadi iya. Itu yang poin yang menurut saya menarik. Tidak ada yang sangat gampang, tetapi sangat aman, tidak ada. Jadi kalau mau aman ya harus sulit sedikit. Betul, Pak. Iya, misalnya sekarang kan ada teknologi ini Pak, two step authentication dulu Pak. Oh, itu kan kalau perlu itu dibikin 7 lapis gitu Pak. Tapi kan tidak nyaman. Masa saya menghubungi Pak Tanadi, masukin kode pertama, Pak Tanadi jawab, lalu masukin kode kedua sampai 7 kali gitu Pak misalnya. Ya. Aman, tapi kan itu ketika kita sekarang bawa WA kita, pada saat WA tertentu mau enggak two step verification, jadi memasukkan dulu. Itu yang membuat kita di barang dibilangi kamu cek dulu di handphonemu, itu nomornya sekian ya, kodenya kita masukkan. Dan itu adalah two step verification. Ya Pak, itu keren Pak. Jadi kalau kita sudah two step verification, karena takutnya adalah yang di sebelah sana itu bukan orang yang sebenarnya yang ngomong kalau mengeteks ya. Jadi itu bahaya. Ingat zaman internet kuno sekali gambarannya, kalau orang berbicara dari sini dan sana, yang di sana anjing, yang di sini manusia, kita menganggap ya juga gitu ya. Oke. Itu analoginya kan analogi sederhana aja Pak. Kalau kita punya rumah, supaya tidak kemasukan maling, kasih gerbang pertama. Setelah bobol gerbang pertama, ada gerbang kedua. Sampai nanti ada 10 baru masuk ke kamar kita gitu. Coba jangan dibantah kalau ada gempa atau kebakaran, Pak. Wah. Nah, kita harus membongkar 10 pintu berarti kita sendiri gitu loh, Pak. Iya. Wah, saya jadi ingat bahwa semuanya itu pedang bermata dua ya, kanan kiri itu selalu punya kelebihan. Keren Pak. Oke Pak. Sekarang saya pindah Pak, saya mau saran-saran Bapak, tips-tips praktis untuk teman-teman semua ini ketika sedang akan menggunakan internet, karena begini Pak, sekarang ini kan karena work from home, karena kondisi COVID-19, kita tidak mampu lagi untuk bertemu dengan orang. Dan karena kita tidak terbiasa, hal-hal yang dulunya sangat private kita bicarakan dengan orang, sekarang berbicaranya melalui internet, wifi, telepon, dan seterusnya. Oke ya Pak ya? Oke ya. Dan ini karena bit yang bergeser. Dulunya memang tahu rahasia, dia sudah terbiasa. Tapi orang-orang umum seperti kita, yang asalnya selalu dengan orang, dan tidak terbiasa, lalu sekarang masuk ke dunia work from home, saran-saran Bapak untuk membuat karyawan, manajer, direktur, pemilik, dan profesional ketika mereka mulai berkomunikasi di dunia work from home ini, kira-kira apa yang perlu diperhatikan Pak supaya sedikit banyak lebih aman. Mungkin ada tips untuk itu. Oke. Kalau saya gini Pak, jadi sikap kita, karena kita kalau tidak mempergunakan itu kita akan tergilas gitu ya Pak. Orang lain mempergunakan itu semua gitu. Jadi memang berangkat dari sikap kita, satu, batasi informasi yang memang itu tidak boleh dikonsumsi oleh semua orang. Jadi prinsip tentang enkripsi itu harus ada Pak. Satu, dan itu yang sangat mungkin kita bangun dalam sebuah corporate lingkungan kita sendiri gitu Pak. Misalnya bikin kamu saja, kalau mau ngomong tentang ini, kita ngomongnya apa, ini tentang apa, ini apa, nanti tinggal kita cocokkan. Lalu yang kedua Pak, biasanya pembatasan dengan itu kan seperti yang di awal tadi loh Pak, kita itu kadang publish foto, mungkin ya hanya sekedar foto aja Pak, foto kita publish, tapi mungkin kalau Pak Tanadi pernah ingat, loh kenapa kok ini foto saya kok bisa berjejer dengan wanita yang saya tidak kenal gitu. Ini sebenarnya masalah pembatasan aja, kalau kita mau upload foto apa enggak boleh, tapi batasi jangan sampai mudah diedit gitu. Waduh. Tentu banyak cara.
Tentu banyak cara gitu. Coba Pak, Pak Tebak, supaya nggak mudah diedit orang itu gimana Pak? Sederhana aja, 1, 2, 3 gitu apa? Jangan terlalu Pak, jangan terlalu model fotonya yang pas foto gitu Pak. Oh. Itu kan intensitas perbedaan warna apa sangat tinggi gitu sehingga memudahkan seseorang untuk nge-crop itu. Jangan yang gampang di-crop itu Pak. Kalau misalnya sekarang backgroundnya Pak Tanadi di belakangnya ada gambar-gambar seperti itu, lalu Pak Tanadi juga ada. Nah ini model seperti itu Pak, itu pembatasan aja. Yang kedua Pak, mungkin menggunakan vendor yang mungkin ada agreement yang jelas ya Pak. Jadi kalau kita misalnya apa ya Pak, kalau nyebut produk dengan corporate tertentu lalu ada agreement yang jelas, kalau data saya nanti bisa keluar maka akan kayak kalau di bagasi di bandara kita menggunakan jasa yang Grab gitu loh Pak. Itu kan jelas gitu. Terus kemudian kalau misalnya yang ketiga Pak, kalau misalnya mau mengeluarkan yang itu berupa hak dan lain sebagainya, jangan lupa sudah ada registernya dulu atas nama, kalau Pak Tanadi mau bikin sesuatu yang itu hanya Pak Tanadi, jangan lupa haknya harus di Pak Tanadi dulu gitu loh Pak. Kalau dalam konteks dosen itu biasanya kalau mengeluarkan sebuah ide penelitian Pak, jangan lupa papernya diterbitkan dulu gitu. Nah ketika papernya sudah terbit, lalu Pak Tanadi ngomong, loh ini paper Rianto ideku gitu loh, tapi buktinya yang terbit itu atas nama saya gitu loh. Keren. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya tidak pernah mikir, Pak. Ini saya kira pikiran dari samping yang cukup menarik buat saya. Buat saya. Pak, oke. Sesi kita selalu tidak cukup. Jadi kita masih punya kira-kira cuma 8 menit kurang lebih ya. Saya ingin supaya diskusi ini lebih bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman. Nah, boleh nggak Bapak sebagai ahli di dunia komputer yang mengerti dengan segala wifi, segala komputer, segala internet, Bapak dulu di OK Ticket ya, Pak Rianto ahlinya komputer gitu ya, boleh nggak ngasih kepada kita, terutama orang-orang dan korporasi dan perusahaan dan manajer, apa saja yang perlu diperhatikan, baik dari sisi security ataupun dari sisi komputernya, ketika kita sedang mulai work from home ini. Jadi saya punya pengalaman kemarin ketika work from home, tiba-tiba internet di rumah mati ya toh. Wah, bisa kalang kabut, Pak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Handphonenya saya nyalakan, saya tethering gitu ya. Padahal di tengah meeting, jadi tethering. Ini contoh-contoh. Jadi lalu ada lagi yang kita sedang meeting penting, orangnya berada di Bekasi, pakai handphone, sinyalnya jelek. Waduh, nggak bisa ngomong, salah ngomong, mari gitu, salah ngomong, harga jadi salah, padahal mau deal dengan klien. Ini contoh-contoh. Jadi tips-tips umum dalam kondisi work from home ini, di mana kita lebih tergantung kepada keamanan data, lebih tergantung kepada hal-hal penting lainnya, lebih tergantung kepada kemudahan komunikasi. Tiba-tiba pinjam telepon temennya untuk melakukan transaksi, ternyata di teleponnya itu terekam terus semua conversation-nya. Contoh aja. Jadi apa yang kira-kira tips Bapak dalam kaitan ketika seorang manajer, seorang leader, seorang profesional pada saat ini mulai work from home terus-terusan, dan mereka butuh tips-tips karena tidak ada ahlinya di rumah gitu. Kalau di kantor ada yang ngerti IP dengan segala macam, begitu sampai rumah nggak ada yang ngerti apa-apa. Semua kalau internet ya tethering, kalau ya sudah ada, semuanya sudah melalui begitu. Mungkin bisa ada tips-tips umum dari Bapak mengenai hal ini. Oke. Satu ya Pak, apa yang sekarang ini jadi barang penting dalam masa work from home ini tentu saja smartphone. Itu di mana-mana Pak akan ngomong itu. Jadi pertama yang harus saya sampaikan adalah jangan sampai smartphone Anda ke tangan orang yang tidak dipercayai. Itu satu. Termasuk itu komputer Pak. Yang kedua Pak, karena menyangkut yang pertama tadi gini Pak, kalau jangan sampai meminjamkan smartphone kita, ini udah pakai teleponku aja kamu pakai gitu. Itu sangat berbahaya Pak. Apalagi kalau meminjamkan ke saya, bisa nggak balik. Nah, karena kita seperti konteks komputer aja Pak, sama dengan smartphone. Jangan sampai Pak Tanadi minjamkan laptopnya kepada orang lain karena saya bisa ngisi keylogger di laptopnya
Pak Tanadi sehingga bisa merekam semua kegiatannya. Lalu yang kedua Pak, setelah hardware, biasakan ketika kita masuk dalam sistem kan selalu login ya Pak. Meninggalkan device kita, jangan lupa untuk selalu logout Pak. Ini banyak sekali Pak, kita ngopen buka email masih dalam login di situ. Lah ya itu Pak. Artinya ketika itu ditemu seseorang berarti kita sudah berada di dalam sistem toh Pak. Kemudian yang ketiga Pak, selalu saya ini sampaikan adalah kita itu kadang terlalu sederhana gara-gara tadi itu Pak, bahwa keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Masalah password Pak. Rata-rata gini Pak, kalau orang membuat password, kalau kita bikin PIN ATM kan diisinya kan 6 digit Pak. Itu isinya tanggal Pak. Paling konyol tanggal lahirnya sendiri. Jadi tanggal lahirnya kalau enggak tanggal lahirnya sendiri, tanggal lahirnya istrinya. Kalau enggak tanggal lahirnya anaknya. Gitu. Dan murni utuh gitu Pak. Bapak kok tahu saya sih? Saya kena trap yang sama itu. Waduh, harus diganti celaka. Ya karena dalam buku-buku, kebetulan saya pernah baca buku tentang social engineering Pak. Maka orang-orang kemudian hati-hati sama Rianto itu. Dia tahu tanggal lahirnya anakmu bisa bahaya gitu. Nah, tapi karena tradisinya kadang seperti itu Pak, ya, dan itu terlalu mudah gitu loh Pak. Harusnya kita bikin kombinasi-kombinasi yang lain, tapi ingat Pak, kalau bikin komunikasi yang lain nanti Pak Tanadi akan ngomong, waduh saya nginget-inget banyak banget, susah gitu. Tapi saya itu yang paling aman. Saya supaya orang tak, supaya saya ingat. Lalu orang lain juga itu tidak, wah tenan itu. Yang paling keren lagi gini Pak, passwordnya dicatat di dalam sebuah kertas, lalu diselipkan di dalam dompet jadi satu sama ATM-nya. Habis itu dompetnya habis itu kecopetan. Itu Pak. Terus kemudian supaya tidak mudah diantisipasi orang, itu adalah makanya kenapa password itu ada yang melakukan rolling Pak. Jadi setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu kita ganti Pak passwordnya. Itu sebenarnya untuk menghilangkan jejak supaya orang itu tidak gampang menerka-nerka gitu. Tapi kan ini jarang kita lakukan. Beberapa situs mengharuskan ada huruf besar kecil, ada angka dan ada tanda mark Pak, supaya orang itu betul tahu. Mari gitu semua data itu dimasukkan dalam satu notes. Celaka ya, ketahuan orang. Itu ceritanya kenapa huruf besar, huruf kecil, ada karakter dan lain sebagainya Pak. Coba Bapak bayangkan kalau passwordnya isinya angka semua Pak. Meskipun 6, kalau misalnya 6 digit itu kan berarti juta Pak. Itu mesti ada programmer yang bisa bikin random nomor 1 sampai berapa juta maksimal di random, pasti akan ketemu Pak. Tinggal butuh uji coba aja sama kekuatan prosesor dan memorinya aja. Namanya brute force attack gitu Pak. Ya, brute force. Tapi kalau Bapak menggunakan kombinasi-kombinasi yang berbeda, paling tidak bukan itu tidak bisa Pak, itu bisa Pak. Cuma mungkin butuhnya lebih lama waktunya. Kalau angka tok misalnya dalam 1 hari 12 jam saya bisa ketemu, mungkin kalau ada kombinasi mungkin butuh 3 hari, seminggu, ataupun berapa bulan baru ketemu gitu. Pak, itu aja sih tip-tipnya Pak. Pak, saya lompat Pak ya. Awal kita bicara, Zoom adalah sesuatu yang aman atau tidak. 5 menit terakhir saya ingin kembali ke Zoom lagi Pak. Ya. Okay. Jadi kalau kacamata saya, tolong nanti dilengkapi atau dikoreksi ya Pak ya. Kalau kacamata saya adalah sebagai pemakai ya Pak ya. Kalau saya memakai Zoom ini adalah untuk sesuatu yang umum, yang publik, oke. Ya, pertama, karena toh informasinya terbuka. Yang kedua, kalau saya pakai Zoom ini untuk internal organisasi saya, tetapi ini bukan sesuatu hal yang sangat kunci, jadi masih ketahuan orang juga tidak beresiko, ini strategi umum, ini diskusi internal, ini adalah bicara hal-hal yang memang biasa, seperti yang kita bicarakan ketika di kantor kita, di tempat yang umum, atau apa, ini juga masih oke, masih oke. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita berbicara hal yang super rahasia, ini BOD meeting, ini strategi ke depan, ini bagaimana melawan kompetitor, maka kita jangan pakai Zoom karena di sana punya resiko terhadap kondisi sekarang ini. Betul ya Pak ya? Betul.
Pak, silakan ditambahi atau dikurangi, Pak. Saya punya konklusi kok secara sederhananya seperti itu. Bapak bisa memberikan tambahan dan masukan buat kita? Saya kira memang kembali seperti itu tadi, Pak. Jadi 3 poin yang disampaikan Pak Tanadi tadi sudah cukup, karena sebenarnya ngomongnya aman tidak aman kan dari sisi siapa kan gitu. Jadi saya kira kalau 3 poin yang disampaikan Pak Tanadi ini sudah merupakan sesuatu yang bisa merubah gitu, Pak, paradigma kita. Oke. Saya kembali sharing. Jadi saya ulangi, kalau itu adalah saya kepada publik dan diskusi itu ke publik, maka itu sangat oke. Kedua, kalau saya pakai untuk corporate, kita diskusi, tetapi itu bukan sesuatu yang mempunyai kerahasiaan tinggi, itu masih oke. Tetapi kalau itu sesuatu yang rahasianya tinggi banget, berbahaya, beresiko, dan seterusnya, itu harus hati-hati. Itu konklusi saya. Harus hati-hati. Untuk memperbaikinya, maka tadi yang kita bicarakan selama setengah jam dengan Pak Rianto dari UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta ini adalah hal-hal kunci. Bagaimana sikap kita, baik secara hardware dan software dan kehidupan kita dan cara kita bicara, itu harus diperbaiki untuk menjaga kerahasiaan kita, terutama di zaman di mana jejak digital kita dimanapun itu ada. Kira-kira begitu, Pak? Iya, betul, Pak. Sip. Bapak, saya kasih waktu 3 menit atau 2 menit penutup, Pak. Boleh ngomong apa saja, Pak. Silakan. Ini, Pak, sebagai closingnya. Jadi jangan lupa juga bahwa yang buatan manusia tidak ada sistem yang aman, Pak. Selalu ada celah. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi jangan sampai juga meskipun kita sudah agreement dengan perusahaan tertentu, ketika itu melintas dalam wilayah publik, jangan sampai ini pasti yang paling aman. Ingat, Pak, waktu NASA bikin sistem, ternyata yang bisa masuk anak SMP, Pak. Bukan sarjana komputer. Artinya apa, Pak? Ada hal-hal di luar prediksi kita yang itu sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita, tapi orang lain malah memikirkan hal kecil itu dan ternyata lolos gitu. Kan banyak sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya mau menutup dengan kalimat Bapak tadi bahwa kalau kita tahu Zoom itu ada resikonya, tapi kita tidak memakai, kita justru bahaya. Tidak memakai malah tergilas dan ketinggalan zaman. Betul. Iya. Itu menurut saya penting sekali. Jadi jangan karena itu terus takut gitu ya. Saya memakai IG Live ini baru seminggu, Pak. Jadi saya juga asalnya nggak tahu gitu ya. Tetapi saya memakai. Saya tahu ada resiko-resikonya. Tetapi kalau saya tidak memakai, saya justru akan tergilas. Itu menurut saya ya. Jadi kalau ada IG, ada Zoom seminar, terutama tanggal 14 minggu depan, di mana kita akan bicara tentang developing work from home skills ya for manager, ya harus ikut ya toh. Harus ikut, Pak. Ya jualan juga gini. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya sudah membuat pembelajaran online, bisa lihat di IG saya, dan selama April bergratis, Pak. Jadi mempunyai password kita masuk. Satu adalah Leadership 101, yang kedua adalah The Science of Happiness, dan saya sedang membuat ketiga, keempat, kelima dengan tim dari Business Wisdom Institute. Ya, ini kita mau bahwa waktu kita work from home justru lebih produktif buat teman-teman semua. Ya, dan Selasa depan saya buat seminar. Dan sore nanti jam 4.30 sore saya akan IG live lagi dengan Pak Made Muku, salah satu trainer dari BWI, berbicara tentang communication skill. Pada saat COVID-19 ini, komunikasi kita harusnya bagaimana? Kita akan berbicara itu jam 4.30 nanti sore. Ya, jadi kita mencoba berbagi semua hal ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Rianto, beliau dari Universitas Teknologi Yogyakarta, seorang ahli di bidang komputer dan mengerti security komputer jaringan, dan juga beliau adalah pemain bisnis online yang Oke Tiket. Sekarang susah ya Pak, ya Oke Tiket ya, beli tiket apa? Nggak boleh. Bagian yang terdampak oleh COVID-19. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya.
hal ini bisa direkam di IG live saya, di IG saya, Wow NAH, tulisan Wow NAH di atas ya, selama 24 jam. Dan nantinya akan kita masukkan ke dalam YouTube ya, di Tanah di Santoso BWI di YouTube. Akunnya adalah Tanah di Santoso BWI. Sekali lagi, selamat pagi dan terima kasih Pak Rianto. Salam hormat dan salam sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih Pak.